Yo, kembali lagi di channel Manhwa Park. Kali ini kita lanjut lagi nih alur cerita Mystic Monarch ya guys ya. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, untuk ngasih Nona Long pelajaran supaya nggak sombong, Chovan sengaja upgrade array yang dibuat oleh Master Ju menjadi grade 5. Ngelihat array grade 5 tersebut, seketika Long Jie dan Long Nui terkaget-kaget nggak percaya. Setahu mereka di seluruh kekaisaran Tianyu, cuma ada beberapa orang aja yang bisa mengaktifkan array grade 5. Bahkan orang jenius seperti Chovan sekalipun nggak ada di 7 keluarga kekaisaran saat ini. Begitu Chovan dan kawan-kawan berlalu dari sana, Long Nui yang nggak berhenti berkecuran keringat dingin bilang dalam hatinya, "Sebelumnya aku pikir dia itu cuma ahli dalam membuat rencana. Karena kekuatannya waktu itu bahkan belum mencapai lapisan kedua Ki Gathering Realm. Tapi aku nggak menyangka dia bisa sehebat ini. Masih bocah, udah Master Array grade 5. Hah?" Tiba-tiba Master Ju pun datang dan menanyakan ke Long Jie dan Long Nui siapa yang ngebuat array tingkat tinggi barusan. Betapa kagetnya Master Ju saat dia tahu kalau yang melakukannya adalah bocah pembantu Chovan. Masalahnya, seorang Master Array bukan hanya harus paham tingkatan masing-masing grade, mereka juga harus latihan seumur hidup untuk menyadari gimana dunia ini bekerja. Cuma itu satu-satunya cara agar mereka memahami metode array tersebut. Master Ju sekalipun yang usianya hampir 100 tahun, mentok di array grade 3. Kok bisa Chovan yang masih sangat muda mampu mengaktifkan array grade 5? Sungguh nggak masuk ke logikanya Master Ju. Makanya Master Ju pun menyuruh mereka berdua untuk memanggil kembali Chovan karena dia akan ngasih tawaran spesial untuknya. Nggak berselang lama, Chovan pun kembali bertemu dengan Master Ju, Long Jie, dan Long Nui di salah satu gazebo pavilion Qianlong. Sikap Master Ju tiba-tiba berubah total terhadap Chovan. Dia nggak ragu memanggilnya sebagai adik yang setara dengannya. Tentu aja hal itu ngebuat Long Jie dan Long Nui sangat keheranan. Mendengar itu Chovan pun tersenyum dan dia bertanya kenapa Big Bro Ju memanggilnya. Master Ju ngejawab, "Adik Chuo, karena kau udah memanggilku sebagai Big Bro, maka aku akan to the point aja. Jujur, karena kau mampu mengaktifkan array grade 5, itu akan sia-sia bagimu yang sangat bertalenta kalau ketahan di keluarga kecil. Jadi, gimana kalau kau bergabung aja dengan Big Bro ini? Kalau kau bersedia, ada posisi terhormat di pavilion Qianlong untukmu. Bahkan kalau kepala keluarga melihatmu, dia akan memperlakukanmu dengan sopan juga pastinya." Betapa kagetnya Long Nui mendengar tawaran tersebut. Secara posisi terhormat itu bahkan lebih tinggi dari posisi elder. Kok bisa seorang bocah pantas dapatin posisi ini? Itulah yang jadi keberatan Long Nui. Sedangkan Chovan sendiri malah tersenyum lebar mendengar tawaran tersebut. Dalam hatinya dia bilang, "Udah kuduga. Array yang kuaktifkan akan ngebuat hasil seperti ini. Siapa sih yang gak mau memiliki seseorang yang bisa mengaktifkan array grade 5? Kalaupun dia bertemu dengan kaisar, bahkan kaisar sekalipun gak punya pilihan kecuali memberikan rasa hormat." Chovan sih mau-mau aja bergabung dengan pavilion Qianlong, asalkan Master Ju bersedia menjamin keselamatan Nona Luo dan Yunhai seumur hidup mereka. Master Ju mengiyakan. Dia bahkan janji selama pavilion Qianlong masih berdiri, bukan cuma kakak adik itu aja yang mendapat kedamaian seumur hidup, tapi generasi selanjutnya dari mereka sekalipun akan dijamin keselamatannya. Setelah mengucapkan janji itu, Master Ju menyatakan kalau sekarang Chovan adalah orang kehormatan di pavilion Qianlong. Dia akan segera ngelapor pada keluarga utama, dan setelah 3 hari, Long Jie akan mengirim Chovan ke markas utama keluarga Qianlong. Tapi tiba-tiba, Chovan malah bilang, bentar. Aku belum setuju untuk menjadi orang kehormatan," kata Chovan yang ngebuat Master Ju tersentak kaget sekaligus marah karena merasa tertipu. Chovan ngelanjutin, "Andai pertemuan ini berlangsung lebih awal, aku harusnya udah terima tawaranmu tanpa keraguan sedikit pun, dengan syarat yang sama persis seperti yang aku ucapkan barusan. Tapi, Nona Long, apa kau masih ingat dengan kata-kata yang kau ucapkan pada kami sebelumnya?" kata Chovan yang ngebuat Nona Long terkejut. Chovan lalu berdiri dari kursinya, mengepalkan tangannya ke depan sambil bilang dengan lantang, "10 tahun! Dalam 10 tahun, aku akan membuat keluarga Luo jauh lebih hebat dari 7 keluarga kekaisaran sekalipun," kata Chovan yang kemudian meminum araknya sebagai tanda dia akan memegang teguh kata-katanya barusan. Setelahnya dia pun pergi begitu aja dari gazebo, yang ngebuat Master Ju dan lainnya
cuma bisa terdiam keheranan. Begitu Long Jie udah cerita kenapa Chovan bisa semarah itu pada Long Nui, barulah Master Jiu paham situasinya. Makanya Master Jiu pun kembali mengingatkan nasihat lamanya, agar jangan pernah mengkritik orang lain dengan kata-kata yang bisa menyakiti perasaan secara langsung. Jadi menurut Master Jiu, wajar aja Chovan mau membuktikan pada Long Nui kalau dia bisa membesarkan keluarga Luo jauh lebih cepat dari ucapan Long Nui yang katanya butuh ribuan tahun. Kalaupun Chovan gagal membesarkan keluarga Luo menjadi setara 7 keluarga kekaisaran dalam 10 tahun, dengan dia bisa mengaktifkan Array Grade 5, tetap aja keluarga Luo akan menjadi keluarga terpandang. Master Jiu pun menghela napas panjang. Dia kecewa berat pada mereka berdua karena gagal dapatin Master Array Grade 5 padahal udah sedekat ini. Sementara itu, Chovan yang sedang berjalan menuju rumah baru keluarga Luo, dia masih sangat kesal dengan kata-kata Long Nui sebelumnya. Dalam hatinya dia bilang, bisa-bisanya perempuan itu bilang impian kami seperti mimpi di siang bolong. Kalau seseorang gak berani bermimpi, itu sama aja menyerah pada takdir. Sebagai praktisi demonik yang melawan takdir langit, akulah yang akan menentukan jalan takdirku sendiri. Sekarang aku membantu keluarga Luo bukan lagi karena mau menghilangkan sihir hati, tapi untuk kultivasi demonikku sendiri. Di dunia ini, apa yang gak mungkin? Kalau langit menghentikanku, langit pun akan kuhancurkan sekalian. Suatu hari nanti, aku akan mengubah keluarga payah ini menjadi yang terkuat di seluruh dunia. Selama aku, Kaisar Demonik Chuo Yifan ada, gak ada yang gak mungkin. Begitu Chovan masuk ke rumah, dia pun cerita ke Nona Luo kalau udah menolak posisi kehormatan dari Pavilion Qianlong. Selain itu, dia meminta agar mulai saat ini dan seterusnya, apapun yang terjadi dalam keluarga Luo, mau masalah besar ataupun kecil, Chovan lah yang harus mengambil keputusan. Dengan tegas, Chovan bilang, mulai sekarang aku akan menjadi kepala pelayan keluarga Luo. Dalam 10 tahun, aku akan membuat keluarga ini melampaui Pavilion Qianlong sekalipun. Kata Chovan yang membuat semuanya cuma bisa terdiam kaget. Malam pun tiba. Demi mempercepat pertumbuhan kultivasinya, Chovan sengaja menggunakan Bloody Baby untuk terus menghabisi pasukan keluarga Chai yang tentunya ngebuat Chairong dan Xiaoting makin resah setiap harinya. Tapi selagi Bloody Baby mencari mangsa, tiba-tiba tampak seorang wanita mencurigakan yang kabur di atas atap menuju suatu tempat. Saat Chovan mengejarnya ke tempat persembunyian, siapa sangka wanita itu mampu menggambar dengan detail layout Pavilion Qianlong ke seluruh pasukannya. Padahal baru 1 malam dia memata-matai mereka. Berhubung pasukan wanita itu ragu bisa menerobos Pavilion Qianlong yang penjaganya aja berada di tahapan Bone Tempering Realm, wanita itu pun bilang, tenang, kakak senior udah menghubungi orang-orang dari lembah Yomi. Ketika udah waktunya, mereka akan mencari cara untuk mengalihkan perhatian penjaga. Saat itulah kita terobos ke dalam, culik Luo Yunchang dan habisi sisa keluarganya. Chovan pun kaget begitu mendengar Nona Luo mau diculik. Dan setelahnya Chovan mengaku kagum pada wanita itu karena berhasil menepis keraguan pasukannya hanya dengan beberapa kalimat yang berbunyi, apapun yang terjadi, kita wajib menyembuhkan master kita. Meski kita kehilangan nyawa di tangan Pavilion Qianlong ataupun karena lembah Yomi mengabaikan kita nantinya. Ngerasa udah sedikit paham kemana arah pembicaraan wanita tersebut. Begitu rapat mereka kelar, tiba-tiba Chovan datang sendiri ke tempat persembunyian wanita itu yang ngebuat dia dan seorang anak kecil perempuan benar-benar kaget. Padahal sebelumnya mereka sedang membahas Returning Dragon Palm milik keluarga Luo sebagai syarat untuk menyembuhkan master mereka. Begitu Chovan memperkenalkan dirinya sebagai kepala pelayan keluarga Luo, tanpa ragu wanita itu mengaktifkan aura petir di kedua jari tangan kirinya untuk langsung menyerang Chovan tanpa ampun. Ngelihat serangan itu, Chovan masih aja tersenyum santai dan dia bilang, "Ho, jadi kau berada di lapisan ke-9 Key Gathering Realm ya? Dan menggunakan Spirit Rank Martial Art. Dengan kekuatan seperti itu, kau harusnya mampu melawan seseorang dari Bone Tempering Realm. Tapi sayang, kau malah melawanku hari ini," kata Chovan sambil mengaktifkan Bloody Baby-nya ke wanita tersebut. Sehingga dalam sekejap, wanita itu langsung gak bisa bergerak sedikit pun. Dan setelahnya, Chovan pun membawa perempuan itu beserta anak kecil sebelumnya menuju kediaman keluarga Luo di Pavilion Qianlong. Setibanya di kediaman keluarga Luo, sambil meneror akan melucuti pakaian wanita tersebut, Chovan langsung bertanya, siapa dia dan ngapain berada di kota Feng.
Berhubung si wanita nggak menjawab, tanpa ragu Chovan mulai merobek pakaiannya yang ngebuatnya malu bukan main. Setelah berkali-kali ditanya dan tubuhnya mulai terbuka, barulah si wanita itu bilang kalau dia bernama Lei Yuting, anak dari Lord Gunung Angin Hitam. Mereka sengaja datang ke kota Feng untuk memusnahkan keluarga Luo dengan meminta bantuan lembah Yaoming agar mengalihkan perhatian orang-orang di pavilion Qianlong. Dan barulah kemudian mereka masuk untuk menghabisi keluarga Luo. Chovan yang masih penasaran kemudian bertanya lagi, apa hubungan Lei Yuting dengan lembah Yaoming? Keuntungan apa yang lembah Yaoming dapatkan dari kerjasama ini? Lalu gimana caranya Lei Yuting dan lembah Yaoming bisa tetap komunikasi? Terus siapa yang menjalankan organisasi ini secara rahasia? Berhubung Lei Yuting gak menjawab satupun, Chovan pun langsung merobek semua baju luarnya, sehingga kini tersisalah baju dalam yang ngebuat Lei Yuting menahan malu gak karuan. Chovan bilang, kamu itu cantik sih. Jadi ini kesempatan terakhirmu untuk tetap menjaga kehormatanmu. Kalau kau masih juga nggak mau jawab, di luar sana ada banyak laki-laki yang kelaparan. Aku akan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baiklah kalau itu memang maumu, kata Chovan yang udah bersiap melucuti kain terakhir yang menutupi tubuh Lei Yuting. Nggak tahan ngeliat Lei Yuting akan dilecehkan lebih parah lagi. Akhirnya anak perempuan sebelumnya teriak agar Chovan jangan lagi mempermalukan Nona Lei lebih dari ini. Si anak pun mulai membuka rahasia kalau orang yang berhubungan dengan lembah Yaoming adalah kakak seniornya yang bernama Yang Ming. Yang Ming merupakan murid dari Lord Gunung Angin Hitam sekaligus tunangan dari Nona muda Lei. Pada suatu hari Lord Gunung diserang oleh Luo Chenan, kepala keluarga Luo, yang ngebuatnya menjadi lumpuh dan gak bisa bicara. Dari situ Chovan pun paham kalau pihak Gunung Angin Hitam mau menangkap keluarga Luo untuk balas dendam. Terus, apa lagi? Tanya Chovan penasaran sambil meneror akan melecehkan Nona Lei sekali lagi. Si anak pun terpaksa bilang kalau keluarga Luo sangat terjaga waktu itu. Jadi nggak ada yang bisa mereka lakukan. Untungnya kakak senior Yang Ming punya kemampuan intelijen yang hebat. Dia berhasil menjalin komunikasi dengan kepala pelayan keluarga Luo, Sun Guanjia, sehingga mampu menghancurkan keluarga Luo dari luar dan dalam sekaligus waktu itu. Dan setelahnya, Luo Yunchang kabur entah kemana, hingga akhirnya kakak senior ngasih tahu mereka kalau keluarga Luo bersembunyi di pavilion Qianlong, serta udah memastikan hubungan kerjasama dengan lembah Yaoming. Akhirnya Chovan pun ngerti gimana keluarga Luo bisa hancur total dan jadi pengungsi saat ini. Tapi yang bikin Chovan heran, kok bisa si anak tahu kalau Lord Gunung ditusuk dari belakang oleh Luo Chenan? Apa dia ngelihat dengan mata kepalanya sendiri? Si anak pun ngejawab kalau kakak senior lah yang melihat kejadian itu. Mendengar itu Chovan pun bilang, kalau begitu, fakta bahwa Returning Dragon Palm bisa menyembuhkan Lord Gunung, pasti kakak seniormu yang bilang juga bukan? Kata Chovan yang langsung diiyakan oleh anak tersebut. Namun tiba-tiba pintu kamar Chovan dibuka oleh Nona Luo dan dia pun langsung tersentak kaget sekaligus malu melihat Chovan malah sedang main-main dengan 2 wanita muda. Katanya kau mau bertambah kuat. Bukankah kau mau ngebuat keluarga Luo melampaui 7 keluarga kekaisaran? Terus apa maksudnya ini semua? Kata Nona Luo yang malu sekaligus marah pada Chovan. Sehingga Chovan terpaksa ngejawab, kalau kau tahu siapa mereka sebenarnya, kau nggak akan bilang itu padaku. Mereka ini adalah bandit dari Gunung Angin Hitam. Aku cuma sedang interogasi mereka kok. Kalaupun mereka bandit gunung, kurasa metode inilah yang paling efektif untuk berurusan dengan wanita. Mendengar mereka dari Gunung Angin Hitam, spontan Nona Luo langsung marah besar dan bersiap untuk menyerang mereka yang udah menghabisi nyawa ayahnya. Tapi Chovan langsung menghentikan niat Nona Luo dan bilang kalau permusuhan antara keluarga Luo dan Gunung Angin Hitam nggak sesimpel itu. Dia yakin kalau ini semua pasti ulah dari 7 keluarga kekaisaran. Sebuah dugaan baru yang ngebuat Nona Luo dan Lei Yuting sama-sama kaget. Makanya untuk memastikan dugaannya, Chovan meminta Lei Yuting agar dia membawanya ke Gunung Angin Hitam. Bahkan dengan gampangnya Chovan dapatin martial art Returning Dragon Palm dari Nona Luo untuk ditunjukin di hadapan Lei Yuting. Lalu Chovan pun bilang, Nona Lei, bukankah ini martial art yang kau inginkan? Tapi ini cuma buku instruksi manual, gak akan bisa sembuhin luka mastermu. Kalau kau masih belum percaya, makanya sekalian aja bawa aku ke sana untuk kita buktikan. Aku menduga jangan-jangan Yang Ming udah menipumu selama ini. Kalau bukan, baik keluarga Luo ataupun Gunung Angin Hitam akan hancur oleh kekejaman dari 7 keluarga kekaisaran. Kata Chovan sambil menyerahkan martial art tersebut kepada Lei Yuting yang ngebuatnya terdiam keheranan.
Si anak cewek sebelumnya nggak percaya kalau Yang Ming orang jahat. Mana mungkin dia menipu mereka seperti ini. Tapi Chovan malah bilang, coba bayangkan, Yang Ming bisa ngebuat kepala pelayan yang udah bekerja untuk keluarga lo selama puluhan tahun berkhianat. Terus dia juga dengan gampangnya berhubungan dengan lembah Yaoming, 7 keluarga kekaisaran. Nona Lei, sebagai tunangannya, apa kau benar-benar paham siapa dia sebenarnya? Kata Chovan yang ngebuat Nona Lei terkejut bukan main. Hingga akhirnya dia pun bersedia membawa Chovan pergi ke Gunung Angin Hitam. Gak berselang lama, Chovan yang menyamar sebagai kakek tua akhirnya tiba di markas Gunung Angin Hitam bersama Lei Yuting. Begitu mereka tiba, seorang pengawal langsung memberikan hormat pada Nona Lei dan dia bilang, kok bisa Nona Lei datang kemari? Bukankah harusnya si Nona berada di kota Feng sekarang? Lei Yuting bilang kalau dia ada urusan penting di sini dan langsung ninggalin pengawal tersebut dengan wajah kesal. Tapi Chovan yang menyamar pun bilang ke Lei Yuting, pengawal barusan tadi pasti orangnya Yang Ming. Misimu ke kota Feng harusnya sangat rahasia. Terus gimana ceritanya? Pengawal rendahan Gunung Angin Hitam bisa tahu tentang hal ini? Lihat baik-baik. Begitu kita menaiki gunung ini, si Yang Ming itu pasti akan menemui kita secara langsung. Kata Chovan yang ngebuat Lei Yuting makin curiga pada tunangannya. Dan benar aja, Yang Ming langsung turun tangan sendiri dan menanyakan pada Lei Yuting kenapa dia berada di sini bukan di kota Feng. Hati Lei Yuting langsung sesak mendengar pertanyaan itu. Hati dan akalnya berontak ngelihat apa yang semua Chovan katakan sampai detik ini benar semuanya. Agar bisa menguak lebih jauh, Lei Yuting sengaja berkilah kalau pavilion Qianglong terlalu kuat dan lembah Yaoming gak bisa diandalkan sepenuhnya. Menurutnya, misi ini terlalu beresiko. Makanya dia udah menaruh pasukannya standby di kota Feng agar tetap bisa memantau situasi. Alasannya itu terasa nggak masuk akal bagi Yang Ming. Lagian udah seharusnya mereka semua yang ada di Gunung Angin Hitam wajib mengorbankan nyawa demi membayar hutang budi yang sangat besar kepada master mereka. Dan yang bikin Yang Ming sangat kesal, bukannya pergi balas dendam atas sang master, Lei Yuting malah bawa-bawa kakek tua nggak jelas ke Gunung Angin Hitam. Meski Lei Yuting memperkenalkan Chovan sebagai alkemis grade 2 yang bisa menyembuhkan penyakit apapun, tentu aja Yang Ming gak akan percaya. Toh kalau beneran tabib di depannya manjur, udah dari dulu Lei Yuting membawanya kemari. Dengan tegas Yang Ming bilang, adik junior, seseorang yang terkena teknik Returning Dragon Palm cuma bisa disembuhkan dengan teknik itu juga. Apa iya kau percaya kakek tua itu? Kata Yang Ming yang ngebuat Lei Yuting terdiam. Makanya Chovan pun maju ke depan sambil bilang, ayolah bro, kasih kakek ini satu kesempatan aja. Aku yakin pasti bisa sembuhin mastermu apapun penyakitnya. Kesal dengan ulah si kakek, Yang Ming pun langsung mencoba meninju Chovan yang sedang menyamar. Chovan menghindarinya dengan nyaris, lalu sengaja berguling-guling ke belakang agar aktingnya yang sakit dipukuli bisa meyakinkan. Berhubung Lei Yuting berusaha keras melindungi si kakek, Yang Ming pun bilang dengan tegas, kalau kau mau menyembuhkan master, silakan. Tapi kalau kau membuat kondisi master memburuk, aku nggak akan mengampunimu. Begitu Yang Ming udah pergi duluan, Lei Yuting langsung nyalahin Chovan yang udah ngebuat Yang Ming bersikap dingin kepadanya. Lagian dia masih belum bisa percaya mana mungkin tunangannya yang begitu peduli pada master akan membahayakan sang master. Mendengar itu Chovan pun geleng-geleng kepala dan bilang, Nona Lei, ayahmu nggak pernah ngajarin ya gimana cara menilai orang lain? Kalau mau memahami karakter seseorang, jangan lihat apa yang dia bilang, tapi apa yang dia lakukan. Coba ingat, awalnya dia menolak aku mengobati sang master, itu karena dia nggak yakin dengan kekuatanku. Tapi begitu dia udah mengujiku dengan tinjunya dan menyimpulkan kalau aku nggak cukup kemampuan, tiba-tiba dia membolehkanku bertemu mastermu. Sekarang coba katakan, apa iya dia memperlakukan ayah angkatmu dengan baik? Spontan Lei Yuting terdiam kaget mendengar ucapan tersebut. Seiring waktu dia makin curiga dan hatinya makin tersayat menerima kenyataan. Tapi sebelum sayatan hatinya terus mendalam, Chovan pun langsung mengajaknya untuk bertemu sang master sekaligus menyusul Yang Ming. Setibanya di ruang perawatan, terlihat Yang Ming begitu peduli dan menyuap makanan bagi sang master. Chovan pun minta izin untuk mengecek keadaan si master, dan setelah mengeceknya secara langsung, dia pun bilang kalau sang master nggak punya luka luar ataupun luka dalam. Mendengar itu, seketika wajah Yang Ming yang tadinya meremehkan, tiba-tiba berubah menjadi lumayan panik. Namun yang bikin Lei Yuting heran, kalau nggak ada sakit luar dalam, terus kenapa ayah angkatnya nggak bisa gerak ataupun bicara? Sambil tersenyum, Chovan ngejawab, itu karena ada objek asing di dalam tubuhnya.
Spontan mata sang master dan Yang Ming langsung terbuka lebar mendengar ucapan itu. Seolah kedoknya akan terbongkar, Yang Ming buru-buru ngebuat Chovan menjauh, dan itu juga ngebuat Lei Yuting heran dan bertanya, apa ada yang salah? Gak mau terpojok, Yang Ming malah balik nanya, di mana pelayan pribadi Lei Yuting sekarang? Begitu Lei Yuting menjawab kalau si pelayan sedang pergi mengurus sesuatu, Yang Ming yang tahu kalau jawaban itu bohong. Tanpa ragu dia langsung mendorong Lei Yuting ke belakang, lalu memutar sebuah knop, sehingga Lei Yuting pun terjatuh ke dalam perangkap bawah tanah. Sekalian aja Chovan yang mencoba kabur, ikutan dia lempar ke dalam perangkap bawah tanah tersebut. Lei Yuting yang akhirnya sadar kalau dia udah ditipu mentah-mentah sejak lama, melayangkan protes kenapa Yang Ming tega berbuat seperti ini. Padahal ayah angkat sangat baik kepadanya. Yang Ming pun menjawab, itu memang tujuanku sejak awal. Gak peduli seberapa baik master memperlakukanku selama ini. Jujur aku gak mau berhadapan denganmu secepat ini. Tapi aku gak menyangka kau malah membawa seorang tabib untuk menghancurkan rencanaku, kata Yang Ming yang membuat Lei Yuting meneteskan air mata. Karena nyawanya sekalipun gak diampuni oleh Yang Ming. Kini giliran Chovan yang meminta agar dia dikeluarin dan nyawanya diampuni, berhubung dia gak bersalah. Tapi dengan tegas Yang Ming langsung menolak. Dia merasa kasihan pada si tabib yang udah repot-repot dapatin penyebab sakitnya si master, harus ikut dibuang ke perangkap agar rencana Yang Ming gak berantakan. Namun sambil acting lagi, Chovan malah nanya, penyebab sakit? Emangnya penyebab apa? Aku coba berpikir kalau si master udah sangat tua. Pastinya banyak racun yang terakumulasi di tubuhnya. Makanya aku mau ngasih resep obat pencahar untuk membersihkan pencernaannya. Mendengar itu spontan Yang Ming makin kaget lagi sekaligus kesal. Kalau aja dia tahu duluan maksud si tabib, harusnya dia nggak perlu bertindak sejauh ini. Ngerasa dia udah banyak-banyak buang waktu dan terlanjur bertindak kejauhan. Yang Ming pun menutup pintu perangkap itu dan akan membersihkan mereka berdua setelah urusan penting lainnya selesai. Begitu Yang Ming udah ninggalin ruangan tersebut dan memastikan keamanannya dengan penjaga, terlihat Lei Yuting udah sangat putus asa, bahkan siap menerima kematiannya. Tapi Chovan masih aja tersenyum santai dan bilang, tenang, semuanya masih sesuai dengan rencana kok. Ketika malam tiba, kita bisa keluar dari sini. Tentu aja kalau kau masih pengen mati, ya silakan, duluan aja. Lagian kau nggak guna lagi untuk mantan tunanganmu, bukan? Kata-kata itu ngebuat Lei Yuting marah besar. Tapi setidaknya rasa sakit di hatinya mulai mereda akibat ejekan Chovan barusan. Malam pun tiba. Ngerasa waktunya udah tepat, tanpa ragu Chovan mengaktifkan Bloody Baby-nya dan langsung menghajar dua pengawal yang menjaga ruang sang master. Satunya langsung tewas di tempat, sedangkan satunya lagi sengaja Chovan manfaatin agar pintu jebakannya bisa dibuka dari luar. Setelahnya, Chovan dan Lei Yuting pun berhasil keluar dari jebakan tersebut, dan si pengawal pun buru-buru minta maaf kalau dia sebenarnya juga dipaksa oleh Yang Ming. Lei Yuting gak peduli dengan ucapan si pengawal yang kini sangat ketakutan di lantai, karena dia penasaran tiba-tiba Chovan bilang kalau dia bisa mengobati masternya. Setelah Chovan memperkenalkan diri pada sang master sebagai kepala pelayan keluarga Luo, dia meminta agar sang master nggak perlu takut dengannya. Lagian saat ini mereka punya musuh yang sama, dan Chovan butuh bantuan sang master yang punya kekuatan di tahapan Bone Tempering Realm. Untuk menyembuhkan penyakit sang master, Chovan pun menarik kembali Bloody Baby dari si pengawal dan memasukkannya ke dalam tubuh sang master yang ngebuat Lei Yuting kaget sekaligus panik. Sewaktu Lei Yuting nanya apa yang barusan Chovan lakukan, Chovan ngejawab, aku akan menyembuhkan mastermu dengan makhluk demonik. Biasanya seorang praktisi demonik akan melatih makhluk demonik. Mau dipakai untuk serangan ataupun pertahanan, makhluk itu sangatlah penting. Apa kau tahu kenapa sewaktu aku bilang ada objek asing yang masuk ke tubuh sang master, Yang Ming langsung membuang kita ke jebakan bawah tanah? Alasan dia langsung menjebak kita adalah karena aku mengatakan kebenaran tentang penyakit orang tua ini. Dan satu-satunya alasan kenapa mastermu nggak bisa gerak atau bicara, itu karena ada makhluk demonik dalam tubuhnya. Makanya, aku harus menggunakan makhluk demonikku untuk ngeluarin makhluk itu dari dalam tubuh mastermu. Begitu proses pengobatan selesai, Chovan menarik kembali Bloody Baby-nya dari tubuh sang master. Dan seketika, sang master pun bisa kembali bicara dan memanggil nama Lei Yuting. Namun tiba-tiba, sebuah larva putih keluar dari mulut si kakek yang kesakitan. Lei Yuting buru-buru mau menggeprek larva tersebut. Tapi Chovan melarangnya karena dia tahu larva itu bernama cacing darah kolam dingin yang sangat-sangat langka. Bahkan orang-orang di tempat suci sekalipun hanya sedikit yang tahu betapa mematikannya cacing darah ini. Sekalinya cacing ini masuk ke dalam tubuh, dia akan tetap menetap pada inangnya seumur hidup, kecuali inangnya berada di ambang kematian. Benar-benar gak ada cara untuk ngeluarin cacing ini dari inangnya. Untungnya Chovan punya Bloody Baby yang bisa ngebuat inang seolah akan kehilangan nyawa. Makanya cacing tersebut bisa keluar. Dan setelahnya, Chovan pun menyimpan cacing langka itu
untuk dia gunakan lagi di lain kesempatan, sekaligus ngebuatnya menjadi makhluk demonik paling mengerikan di dunia. Ngerasa urusan di Gunung Angin Hitam udah selesai, Chovan pun mengajak Lei Yuting untuk menggendong sang master agar pulang ke kota Feng. Dalam perjalanan menuruni hutan Gunung Angin Hitam, Lei Yuting dan kakek tua bergidik ngeri ngelihat ada banyak pasukan yang tewas tanpa luka sedikit pun. Yang bikin ngeri lagi, Lei Yuting tahu kalau benteng di gunung ini setidaknya ada 400 orang lebih. Bisa-bisanya mereka semua tewas tanpa keluar suara sedikit pun. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara seorang pengawal yang berkali-kali teriak tentang rekannya yang udah tewas. Chovan pun teringat kalau pengawal tersebut adalah orang yang membukakan pintu jebakan sebelumnya. Dia pun berterima kasih pada pengawal itu dan tanpa ampun mencekik leher si pengawal dengan keras menggunakan tangan Bloody Baby hingga si pengawal pun langsung tewas mengenaskan. Berhubung Lei Yuting memprotes eksekusi tersebut, Chovan pun bilang, apanya yang nggak boleh? Situasi sekarang menuntut pembersihan yang cepat. Kalau berita tentang kalian berdua berhasil kabur, bukan cuma kita yang berada dalam bahaya, bahkan pasukanmu yang berada di kota Feng pasti akan dihabisi juga, kata Chovan yang langsung diiyakan oleh Master Gunung. Mendengar itu, Lei Yuting pun bilang dalam hatinya, aku nggak tahu apakah beraliansi dengannya ini keputusan yang tepat atau enggak. Tapi satu hal yang pasti, kalau dia adalah musuhku, aku pasti akan mati dengan cara yang sangat mengerikan. 10 hari pun berlalu. Akhirnya Chovan, Lei Yuting, dan masternya tiba di kediaman Luo Pavilion Qianglong. Setelah basa-basi singkat dan pelayan kecil melepas rindunya pada Lei Yuting, Master Gunung sampai bergetar nggak percaya bisa ngelihat Yunhai dan Nona Luo hidup tentram saat ini. Dia bahkan sangat bersyukur anak-anak Chenan berhasil selamat dari tragedi keluarga Luo. Tapi begitu Nona Luo tahu kalau kakek di hadapannya adalah pemimpin dari Gunung Angin Hitam, dia nggak kuasa menahan amarah atas dendamnya selama ini. Sewaktu Lei Yuting mau melindungi masternya, si master malah menyuruh muridnya minggir dan dia pun langsung bertekuk lutut sambil bilang, Yuncang, apa yang terjadi pada keluarga Luo itu semua salahku. Kalau kau mau, ambil nyawaku sekarang. Ini adalah hutangku pada keluarga Luo. Kalian berdua jangan menghalangiku, kata sang master sambil bersujud di atas lantai dan meminta agar muridnya nggak menghalangi hukuman yang harus dia terima. Ngelihat permohonan maaf yang sungguh-sungguh dari kakek tua tersebut, hati Nona Luo pun mulai iba. Dan Chovan pun bilang kalau si kakek selama ini berada di bawah pengaruh Yang Ming. Sebelumnya dia bahkan nggak bisa bicara ataupun bergerak, barulah sekarang bisa melakukannya setelah agak baikan. Dengan begitu Nona Luo pun paham apa yang sebenarnya terjadi di balik kehancuran keluarganya. Dia pun mengangkat si kakek dari sujudnya sambil bilang kalau si kakek nggak pantas untuk disalahkan karena dia juga korban dari tragedi ini. Tapi tetap aja si kakek merasa sangat bersalah karena dia dan Chenan sebelumnya adalah saudara atas sumpah. Bisa-bisanya dia gagal mencegah kehancuran keluarga Luo. Ucapan itu ngebuat Nona Luo pun heran. Kalau memang saudara, kenapa ayahnya nggak pernah menyebut tentang si kakek? Si kakek ngejawab, kalau dia lahir sebagai bandit gunung, mana mungkin dia pantas berasosiasi dengan keluarga Luo yang prestisius. Saudara pun terjadi hanya karena merasakan kedekatan. Tapi kemudian, agar mencegah nama keluarga Luo ternoda, dia dan Chenan memutuskan untuk berhubungan dalam rahasia. Lagi pula, menurut ajaran leluhur keluarganya yang bernama Lei, dia nggak boleh bermusuhan dengan keluarga Luo ataupun keluarga Chai. Mendengar itu, tiba-tiba Yunhai teringat ucapan ayahnya di masa lalu yang pernah bilang kalau apapun yang terjadi, jangan pernah bermusuhan dengan keluarga Chai dan Lei. Anehnya, Yuncang nggak pernah dapat info apapun tentang hal itu. Makanya Chovan menduga kalau ajaran leluhur tersebut sepertinya hanya diturunkan kepada calon kepala keluarga yang laki-laki. Si kakek pun langsung mengiyakan dan dia bilang, dugaanmu benar anak muda. Ajaran leluhur ini memang hanya diwariskan kepada calon kepala keluarga berikutnya. Tapi orang tua ini nggak punya anak laki-laki, makanya aku nggak bisa mewariskan ajaran ini. Chovan pun langsung penasaran, kok ada ajaran leluhur yang melibatkan 3 keluarga sekaligus? Makanya dia pun nanya pada si kakek, apa keluarga Lei punya martial art pusaka turun-temurun? Si kakek ngejawab, ada. Namanya adalah Lightning Finger, jenis dari low spirit rank martial art. Karena aku nggak punya anak laki-laki, makanya aku memberikannya pada Lei Yuting. Sayangnya, pusaka itu malah dicuri oleh si bangsat Yang Ming. Mendengar itu, Chovan pun tersenyum lebar. Akhirnya misteri dari tragedi keluarga Luo, Chai, dan Lei menjadi sangat jelas di dalam kepalanya. Di saat semuanya masih kebingungan, Chovan langsung pamit dan meminta mereka semua agar menunggu di rumah keluarga Luo sampai dia kembali. Gak berselang lama, Chovan ternyata mau pergi menghadap Master Jiu di kediamannya. Tapi dia malah dihadang oleh Long Nui dan Long Fei kalau Master Jiu nggak bisa ditemui hari ini karena ada urusan yang sangat penting.
Kesal mendapat perlakuan seperti itu, Jovan pun bilang, "Asal kalian tahu ya, beberapa hari ini aku udah menyelidiki pergerakan dari lembah Yoming. Sebentar lagi mereka akan melancarkan serangan dadakan kepada Pavilion Qianglong. Kalau itu terjadi, jangan bilang aku nggak pernah ingatin kalian." Tapi Long Nui masih aja nggak percaya dengan ucapan tersebut. Makanya dengan sengaja Jovan teriak di depan kediaman Master Jiu, "Tolong bilang ke Master Jiu kalau aku akan membawa keluarga Luo ke tempat persembunyian. Jadi, sewaktu Pavilion Qianglong musnah nanti, kami nggak akan ikut terseret dengan kalian," kata Jovan sambil bersiap akan pergi. Dan itu ngebuat Nona Long kesal. Kenapa Jovan begitu beraninya mengutuk kehancuran mereka? Dan tiba-tiba pintu gerbang kediaman pun terbuka, diikuti suara Master Jiu yang meminta agar Jovan dipersilahkan masuk ke dalam. Tanpa ragu, Jovan langsung masuk ke dalam sendirian. Dan itu ngebuat Nona Long tambah kesal lagi. Kenapa pamannya sebegitu hormat pada Jovan hanya karena dia Master Array grade 5. Setibanya Jovan di dalam, Master Jiu yang duduk di kursi langsung mewanti-wanti Jovan kalau dia sebegitu maksanya pengen ketemu, jangan coba-coba beritahu sesuatu yang gak penting sedikit pun. Makanya Jovan pun bilang, "Para expert dari lembah Yoming udah bersiap untuk menyerang tempat ini. Apa iya info ini gak penting sedikit pun?" Namun yang menjawab bukanlah Master Jiu, melainkan orang lain di belakangnya yang bilang, "Kalau itu memang benar, jelas-jelas urusan ini sangat penting," kata orang tersebut sambil membalikkan kursinya. Diikuti satu orang lagi melakukan hal yang sama. Tiba-tiba dari kedua orang itu memancarkan aura naga mengerikan yang bahkan ngebuat Jovan tertekan parah sampai berkucuran keringat dingin. Siapakah mereka sebenarnya? Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Saksikan terus kelanjutan alur cerita Mystic Monarch hanya di channel Manhwa Park dan stay update.